Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dan jadilah saksi. Kata melihat dalam konteks iman Kristen itu bukan sekedar aktivitas visual, tetapi melihat dalam konteks iman Kristen adalah melihat dengan mata, tetapi mata hati dan mata nurani. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, lewat mata hati dan juga mata nurani kita dipanggil untuk boleh menjadi saksi. Bukan hanya untuk melihat atau menyaksikan, tetapi menyatakan kasih Allah di dalam sebuah tindakan. Jadi Bapak Ibu, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang Samaria yang baik hati, sebenarnya ini sedang menantang saya. Sebenarnya ini juga sedang menantang Bapak Ibu dan Saudara untuk tidak hanya tahu siapa sesama, tetapi menjadi sesama itu sendiri. Karena dalam dunia yang acuh, dalam dunia yang keras, seolah-olah Yesus sedang bertanya kepada kita di hadapan muka kita. Yesus berkata, siapakah sesamamu? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan perdalam bacaan firman hari ini. Kalau kita perhatikan dalam ayat 25 sampai ayat 29, di sini kita melihat dialog antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat. Tegangan antara pengetahuan dan juga tentang praktik. Jadi sang ahli Taurat mengajukan pertanyaan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau kita perhatikan teks ini Bapak Ibu Saudara, sekilas sang penanya, sang ahli Taurat ini seolah-olah dengan lugu, dengan tulus dia bertanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penulis Injil Lukas menegaskan bahwa ahli Taurat itu bertanya dengan maksud lain, yaitu untuk mencobai Yesus. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah ekperaizo, yaitu bukan bertanya untuk mencari kebenaran, tetapi bertanya untuk menjebak Yesus secara teologis dan secara yuridis. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, tetapi Yesus justru memposisikan ahli Taurat itu untuk memetik sendiri jawabannya dari hukum yang ia kuasai. Namanya ahli Taurat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus bertanya kembali, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Nah, apa yang kau baca di sana? Itu pertanyaan Yesus. Jadi dua pertanyaan yang diajukan Yesus ini Bapak Ibu Saudara, ini mau menekankan sebuah bacaan tekstual dan juga penafsiran pribadi. Sang ahli Taurat itu mengutip dua ayat bagian utama dari kitab Taurat atau dari kitab Perjanjian Lama. Kalau kita perhatikan jawaban sang ahli Taurat ini di dalam ayat 27, itu jawabannya dikutip pertama dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Jadi Ulangan 6 ayat 5 ini dikenal sebagai sema, yaitu inti dari iman orang-orang Yahudi. Lalu kata-kata selanjutnya sang ahli Taurat mengutip dari Imamat pasal 19 ayat 18 yang berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.
Jadi ayat 27 ini, Bapak Ibu Saudara, inilah tafsiran personal yang diambil sang ahli Taurat, ya, dari kitab Ulangan dan kitab Imamat untuk boleh menjawab dua pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, jawaban ini secara ilmu teologi, jawaban ini tidak keliru. Bahkan Yesus pun memuji jawabannya dengan berkata, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, respon ini justru menelanjangi motivasi sang ahli Taurat. Dia ditegur oleh kebenaran yang mulutnya sendiri ucapkan. Dan dalam posisi itu, ia berpikir sejenak bahwasanya ia perlu membenarkan diri. Dan dalam usaha untuk membenarkan diri sang ahli Taurat ini, muncullah ayat 29 yang berkata, dalam ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Bapak Ibu Saudara, di dalam sang ahli Taurat menyatakan pertanyaan ini, dan siapa sesamaku manusia? Sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh sang ahli Taurat ini menyiratkan keinginan untuk menetapkan batas tanggung jawab mengenai kasih. Seolah orang itu mau bertanya kepada Yesus dan ingin tahu, siapakah yang boleh aku kasihi Tuhan, dan siapakah yang boleh aku abaikan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam pernyataan, dalam pertanyaan yang diajukan oleh sang ahli Taurat ini adalah bentuk legalisme yang sangat sempit, yang berlawanan dengan natur kasih yang inkarnasional dan diskriminatif sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Kasih yang tidak bersyarat. Nah, setelah dialog ini terjadi dalam ayat yang ke-20 5-29 ini Bapak Ibu Saudara, dialog antara Yesus, dialog antara sang ahli Taurat, dan di dalam ayat 29 menyatakan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Dan kita perhatikan dalam ayat 30-35, di sini Yesus menjawabnya dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi sebagai respon dari pertanyaan yang diajukan oleh sang ahli Taurat, Yesus tidak memberikan teori. Tetapi Yesus bercerita. Sebab Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendalami teks ini, ternyata kasih itu tidak hanya dimengerti secara dogmatis, tetapi kasih harus dihidupi secara praktis dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Yesus menggambarkan ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi menurut tafsir, perjalanan yang dijalani sekitar 27 km dengan perjalanan yang curam, penuh dengan celah dan rawan begal, rawan perampokan pada masa itu. Jadi pria yang disebutkan oleh Yesus ini mengalami perampokan. Dia menjadi korban, dipukuli dia, dilantarkan dia, dan dalam kondisi setengah mati. Lalu lewatlah tokoh pertama, yaitu seorang imam. Lewatlah imam ini. Seorang imam, Bapak Ibu Saudara, secara jabatan, ia adalah simbol otoritas keagamaan Yahudi. Sebagaimana seorang imam sudah seharusnya dia menjadi contoh terdepan, patut ditiru tindakannya dalam berbelas kasih. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam ini, Bapak Ibu Saudara?
Ia melihat dan berlalu, tidak ingin terlibat. Kenapa? Apakah sang imam ini sebagai contoh dari agama Yahudi tidak mau melakukan kasih? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kitab Imamat pasal 21 ayat 1 yang berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Dari sini Bapak Ibu Saudara, mungkin seorang imam itu mengingat kembali hukum yang telah disampaikan oleh Allah kepada Musa untuk tidak boleh menajiskan tangannya kepada orang mati. Makanya dia berjalan dari seberangnya dan mengabaikan orang yang setengah mati itu. Tapi dalam tafsiran lain Bapak Ibu Saudara, seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya ketika ia mau melayani Tuhan di bait Allah. Tapi dalam posisi ini Bapak Ibu, seorang imam ini sudah selesai dia melayani di bait Allah. Tapi dia malah menghindar. Dia tidak mau terlibat dalam situasi cerita yang disampaikan oleh Yesus. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat tokoh yang kedua, yaitu seorang Lewi. Ia mewakili kelompok-kelompok pelayan bait Allah. Ia pun melihat seorang yang setengah mati itu, tetapi dia juga menjauh, mengikuti langkah sang imam. Dan dari sini saya melihat Bapak Ibu, ternyata peran keagamaan tidak serta-merta menjamin kepekaan hati. Jika hati telah dibutakan oleh sistem atau kenyamanan diri, maka kasih itu dipadamkan karena kenyamanan dirinya. Tidak mau terlibat oleh masalah. Nah, selanjutnya tokoh yang ketiga Bapak Ibu. Ada seorang Samaria yang secara sosial dan teologis orang-orang Samaria dipandang sebagai musuh bagi orang Yahudi. Karena mereka telah kawin campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan telah merubah ritus-ritus bagaimana orang Yahudi menyembah Allah. Sehingga orang Yahudi kalau jumpa orang Samaria benci kali mereka. Tatap muka pun nggak mau. Menyapa pun apalagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tetapi orang Samaria yang dibenci ini tadi pun justru dialah yang melihat dan tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia menunjukkan sebuah empati Allah, di mana ia mendekat, bukan menjauh. Ia menyentuh luka, bukan hanya nengok-nengok orang yang terjatuh tadi, bukan hanya melihat. Ia mengorbankan minyak dan anggur, menaikkan korban itu ke keledainya sendiri dan membayar biaya perawatan, bahkan juga memberi jaminan lebih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat tindakannya tidak hanya tindakan karyatif, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jadi dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, ini mengubah sebuah pandangan dan narasi bahwa bukan siapa yang patut dikasihi, melainkan siapa yang bersedia menjadi sesama bagi siapapun, bahkan musuh sekali. Jadi dari kisah yang disampaikan Yesus ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kembali mengarahkan sebuah pertanyaan kepada sang ahli Taurat dengan mengatakan, siapakah dari ketiga orang ini menurutmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini ada perubahan sudut pandang, ya. Sang ahli Taurat kan bertanya, siapa sesamaku manusia?
Artinya di sini lewat pertanyaan sang ahli Taurat, dia pengen tahu siapa objek yang harus dikasih. Tetapi Yesus di sini juga bertanya kepada orang ahli Taurat itu, siapa yang menjadi sesama? Yang artinya di sini siapa yang menjadi subjek kasih itu, gitu. Jadi ada dua pertanyaan dengan narasi yang berbeda. Kalau wali Taurat bertanya siapa sesama aku manusia, ia ingin tahu siapa objeknya. Tapi pertanyaan Yesus, siapa yang menjadi sesama? Yesus menyatakan siapa yang menjadi subjek kasihnya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat tidak bisa menyebut orang Samaria. Karena secara eksplisit, karena masih ada kebencian dalam tradisi, dalam etnis, bahwa orang Yahudi tidak boleh mengakui orang Samaria. Berbicara pun tidak boleh, diakui pun tidak. Gak mau orang Yahudi menyebut orang Samaria itu yang menunjukkan kasih kepada sesama. Tidak. Tetapi orang ahli Taurat ini menyatakan orang yang menunjukkan belas kasihan kepada. Setelah Yesus mendengar jawaban yang disampaikan oleh ahli Taurat itu, Yesus menutup percakapan ini dengan sebuah perintah yang tegas. Dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-37. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bahasa Yunaninya berkata, upagi kaisu poi homoios. Yang berarti pergi, itu artinya meninggalkan cara berpikir yang lama. Dan perbuatlah demikian itu berarti praktikkanlah kasih itu di dalam kehidupan yang nyata. Tanpa batas etnis, tanpa batasan agama, tanpa batasan status sosial. Jadi itulah misi kita Bapak Ibu Saudara. Setelah kita pahami ini semua sebagai murid-murid Kristus, mari kita belajar melihat dengan mata kasih dan menjadi saksi kasih Allah lewat tindakan yang nyata di dalam dunia yang penuh dengan luka. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memahami ini, hal-hal apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama Bapak Ibu, hal konkret yang harus kita lakukan adalah latih kepekaan spiritual. Jadi mari kita latih diri kita untuk melihat dengan hati. Kita buka hati kita ini supaya kita boleh belajar melihat dengan hati. Bukan hanya dengan mata secara visual kita saja, tapi belajarlah kita melihat dengan hati. Bagaimana caranya pendeta? Dengarkanlah ketika ada orang yang bercerita kepadamu. Amati penderitaan-penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tanyakan dalam hatimu, tanyakan dalam hati kita, apa yang dapat aku lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk membebaskan diri dari identitas yang memisah. Dari dinding identitas yang memisah. Artinya jangan kita suka pilih-pilih siapa yang mau kita tolong. Ya, contoh kita buat syarat yang mau kutolong, syaratnya A, B, C, D, E, harus penuhi syarat ini, barulah boleh kutolong. Tetapi lewat cerita Yesus ini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar lewat kasih Yesus, di mana kasihnya menembus batas. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 9, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus mau melayani bersama dengan orang-orang Samaria, di sini Yesus sendiri ditolak Bapak Ibu Saudara oleh orang-orang Samaria itu. Tetapi justru yang menariknya, Yesus juga menggunakan
Jadi ketika banjir bandang ini terjadi, banyak orang Kristen, orang Katolik, orang Islam, mereka bertindak bersama-sama menjadi sukarelawan di satu posko. Dan seorang relawan ini berkata kepada satu dengan yang lain, sebenarnya aku tidak tahu siapa yang aku tolong, tapi aku manusia, dan yang kutolong itu juga manusia. Dari pernyataan ini Bapak Ibu Saudara, inilah roh dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Tidak penting latar belakangnya, yang penting adalah belas kasihan yang dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak hanya meletakkan dasar definisi sesama, tetapi hari ini Tuhan Yesus menantang saya, Tuhan Yesus menantang Bapak Ibu Saudara untuk boleh menjadi sesama, menjadi pribadi yang melihat, menjadi pribadi yang bertindak. Maka ketika kita melihat penderitaan, jangan tanya lagi, siapa sesamaku? Tapi tanyakan pada diri, sudahkah aku menjadi sesama? Di dalam Kristus kita telah menerima kasih yang begitu besar. Maka jadilah saksi-saksinya, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan nyata yang menyembuhkan luka pada dunia ini. Jadi pergilah dan perbuatlah demikian. Amin.